Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. How are you today? I hope you are fine. Today we are going to discuss passive voice. Jadi hari ini kita akan membahas passive voice atau kalimat pasif. Passive voice atau kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi atau do of action. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut atau receiver of action. Seperti apa toh contoh dari kalimat pasif ini? Mari kita simak. Contoh kalimat passive voice atau kalimat pasif. Ball is kicked by Andy. Di sini kita bisa lihat bentuk kalimat pasif. Ada subjek, ada to be, ada verb 3, dan ada objek. Jadi secara umum bentuk kalimat pasif seperti ini. Ada kata penegas is, kick. Ya. Next. Jenis tenses kalimat passive voice ada 8. 1. Simple present tense. Kedua, past tense. 3. Present continuous. 4. Past continuous. 5. Present future. 6. Past future. 7. Present perfect. Dan terakhir yang ke-8 adalah past perfect. Tapi untuk video pembelajaran kali ini saya hanya menekankan pada bagaimana cara merubah kalimat aktif simple present tense menjadi kalimat pasif simple present tense. Itu saja, biar kalian lebih jelas. Oke, next. Selanjutnya, karena kita hanya fokus pada kalimat simple present tense, maka kita akan mengingat-ingat pelajaran kelas 10 tahun lalu. Materi semester 1 kelas 10 pada awal kalian masuk ke SMK pasti kalian mempelajari introducing yang di dalamnya ada kalimat simple present ya. Kalimat simple present itu secara umum terbentuk atas susunan subjek plus verb 1 ditambah akhiran s atau es. Di sini yang saya contohkan hanya bentuk kalimat positif saja ya. Kalimat ini masuk ke dalam kalimat active sentence yang nanti akan kita rubah menjadi kalimat pasif. Oke? Do you understand? Ya, saya harap kalian masih ingat tentang materi simple present. Oke, next. Simple present ini cirinya pasti akan menggunakan verb 1 atau kata kerja asli atau bisa disebut bare infinitive. Apa saja verb 1 itu? Di sini akan saya tampilkan beberapa contoh kata kerja seperti play, eat, sing, go, sit, swim, listen, write, read, drink, see, watch, run, fry, take, and make. Dan tentu saja masih banyak sekali jenis kata kerja yang bisa kamu pelajari dan kamu cari dan tentu saja sudah kamu lakukan tiap hari di rumah atau dimanapun Anda berada. Kemudian contoh kalimat simple present itu seperti apa? Tadi sudah kita tunjukkan bahwa rumus dari simple present tense itu subjek plus verb 1 ditambah akhiran s atau s. Di sini ada contoh Anita plays balls every day. Nah, di sini kita jabarkan posisi dari masing-masing kata. Anita posisinya subjek, plays
Di sini verb 1 yang merupakan ciri dari simple present adalah penggunaan verb 1. Kemudian objeknya balls. Di sini masih bentuk kalimat aktif lah. Bagaimana kita merubah ke bentuk pasifnya? Sekarang kita lihat. Oke. Secara umum rumus passive voice adalah subjek plus be plus verb 3. Nah, di sini secara umum rumus pasif seperti ini. Lah, karena kita hanya mempelajari dan memfokuskan perubahan kalimat aktif simple present ke pasif simple present, maka kita hanya mempelajari satu rumus dulu. Dan tentu saja yang terpenting adalah kamu mempelajari secara umum atau menghafalkan secara umum rumus kalimat pasif itu seperti apa. Next. Jadi ketika kita menggunakan to be present, maka kita tentu saja masih ingat materi kelas 10 tentang penggunaan to be present pada khususnya. Ada 3 jenis to be present. Yang pertama adalah is, kedua am, dan ketiga are. Tentu saja masing-masing to be memiliki fungsi masing-masing untuk subjek atau kata ganti subjek apa saja. Bisa kalian lihat di sini bahwa is digunakan untuk kata ganti subjek he, she, it. Sedangkan am untuk I, are untuk you, we, dan they. Saya yakin ini pelajaran yang sangat mudah dan tentu saja masih kalian ingat. Nah, bagaimana cara mengubah kalimat pasif simple present tadi? Ada 2 cara yang sangat mudah dan sangat simpel. Bagaimana kita merubahnya? Yang pertama, subjek kalimat aktif dipindahkan ke posisi objek. Subjek dipindah ke posisi objek dan sebaliknya, objek dipindah ke posisi subjek kalau itu kalimat pasif. Kemudian yang kedua, untuk menentukan to be di kalimat pasif silahkan melihat subjeknya. Apabila subjeknya tunggal atau singular, maka to be-nya kamu gunakan is. Dan apabila subjeknya jamak atau plural, kamu gunakan are. Mudah bukan? Oke guys, next. Mari kita lihat contoh 1 dari perubahan kalimat aktif ke pasif. Di sini saya contohkan kalimat simple present. Anita plays balls every day. Masih ingat rumus kalimat simple present ya? Di sini cirinya kalimat itu menggunakan verb 1. Di sini kita lihat, kita jabarkan masing-masing kata. Subjek di kalimat ini adalah Anita, objeknya ball. Ingat, ball itu nanti akan dipindah ke posisi subjek ketika kita merubah ke kalimat pasif. Ball di sini bentuknya apa? Ya, jamak atau plural. Jadi nanti to be yang digunakan adalah are. Ya. Kemudian verb dari kalimat ini adalah play. Verb satunya play. Untuk merubah ke kalimat pasif, kamu harus tahu rumus secara umum apa tadi. Kita bisa lihat ada subjek plus be plus verb 3. Ya, subjek plus be plus verb 3 ini rumus kalimat pasif. Jadi kamu harus ingat cara merubah kalimat tadi. Yang pertama, posisi subjek kalimat aktif dipindah ke posisi objek, dan sebaliknya posisi objek dipindah ke posisi subjek. Jadi ketika nanti kita merubah, ball diletakkan di posisi subjek dan Anita diletakkan di posisi objek.
Oke. Nah, kalimat pasifnya menjadi ball or played by Anita everyday. Kata play, verb 3-nya berubah jadi played. Nah, kalau kamu lupa, silahkan kamu pelajari atau kamu buka kamus. Kalau belum hafal, silahkan dibuka di bagian bentuk kata kerja. Ada verb 1, verb 2, verb 3, dan kalimat pasif ini tentu saja menggunakan verb 3. Oke, next. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh kedua, ada kalimat they speak English. Nah, mereka berbicara bahasa Inggris. Kita lihat jabaran masing-masing kata. Subjek di kalimat itu adalah they, objeknya English, verb 1-nya speak. Nah, tentu saja masih ingat, kita lihat posisi subjeknya they dirubah ke posisi objek, dan English sebagai objek dipindah ke posisi subjek. Ingat, English itu kata benda tunggal, jadi to be yang digunakan apa? Kalau tunggal, ya is. Betul. Kemudian ada kata kerja verb 1 speak, ketika dirubah menjadi bentuk verb 3 maka berubah menjadi spoken. Rumus kalimat pasif yaitu subjek plus be plus verb 3. Dengan mudah kita masukkan English is spoken by them. Loh, kenapa kok objeknya jadi them? Ingat pelajaran kelas 10 tentang pronoun, kata ganti. Silahkan dibuka lagi. Kenapa they posisinya berubah jadi them? Karena apa? Karena they di sini posisi subjek berubah jadi objek, maka kata gantinya menjadi them. Understand? Do you understand? Mudah bukan? Oke. Relax dulu, kita lihat biar untuk memotivasi diri kita sendiri. Akan saya berikan kalimat motivasi buat kalian biar tidak tegang mempelajari ini. Silahkan, saya punya 2 kalimat motivasi untuk kalian. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Yang kedua, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Oke, dari 2 kalimat motivasi ini pasti kalian tahu betapa pentingnya pendidikan itu untuk kita, untuk masa depan kita. Oke, next kita lanjut. Setelah kamu sudah mempelajari kalimat aktif simple present, kemudian cirinya apa, bagaimana cara merubahnya, dan hasilnya seperti apa, maka sesi terakhir adalah exercises, tugas. Di sini saya beri 5 soal kalimat aktif yang harus kamu pasifkan, ya. 1 sampai 5 silahkan dicatat atau dibaca atau di screenshot, silahkan bisa, kemudian nanti kamu kerjakan jawabannya bisa di kolom komen, ya. Ada nomor 1, they sing English song. Nomor 2, I eat a plate of fried rice. 3, Mr. Robert drink a cup of coffee. 4, she loves her mother much. 5, you open a new store. Silahkan kelima kalimat ini kamu rubah ke bentuk pasif. Ingat, ada 2 cara bagaimana merubah kalimat aktif simple present menjadi pasif simple present. Saya ingatkan kembali. Yang pertama, ketika kamu rubah, kamu lihat posisi subjek, dipindahkan ke posisi objek, dan posisi objek dipindahkan ke posisi subjek. Yang kedua, untuk menentukan to be,
Perhatikan subjeknya, apakah plural or singular. Oke? Bisa dipahami? Ya. Kalau kalian sudah paham atau ada pertanyaan, silahkan sekali lagi berikan komentar di kolom komen. Oke? Selamat belajar. Terima kasih.